Iya, dikit. Oke, baik. Tapi intinya sekalian gitu. Pasca saya ini semua, setelah lulus SMA, saya hijrah ke Ternate Maluku Utara. Hijrah ke Ternate Maluku Utara waktu itu juga. Kan saya itu punya angan-angan mau jadi polwan ya. Kalau tidak jadi polwan, saya dan teman saya tuh waktu SMA juga begitu. Kalau di SMA itu biar lahir dari keluarga sederhana dengan segala kekurangan kayak gitu ya. Aktivitas saya nggak pernah malu. Saya tidak pernah malu dan saya paling merasa bangga terlahir dari orang tua saya seperti itu. Karena Masya Allah ibu saya itu memang perempuan yang sangat luar biasa, yang bahkan hari ini pun yang sampai sudah setingkat ini, bayangkan mandi pagi disediain air panas. Kita memang nggak mau, tapi ibu saya yang mau gitu. Serius, ibu saya itu agak berbeda. Justru kalau misalkan kita setiap hari mencuci piring, misalkan habis makan nyuci piring yang banyak, atau jangan nyuci piring nyuci pakaian, beliau nggak mau kita nyuci pakaian. Iya, padahal kan kalau mohon maaf ya ibu-ibu yang lain kan anaknya sudah taruhlah SMP. Iya, SMP. Itu kan udah kamu perempuan yang nyuci sendiri. Cuci sendiri. Tapi ibu saya tidak mau. Dia nggak mau, dia suruh kita fokus belajar sehingga kalian punya prestasi di sekolah. Itu dari ibu saya. Jadi dia kalau misalkan kita nyuci pakaian, dia marah, nangis itu, pasti nangis tuh. Jadi kita tidak akan melakukan hal itu membuat dia menangis. Mama saya menangis, sangat luar biasa. Makanya ibu saya ini agak berbeda dengan yang lain gitu. Meskipun dengan kekurangan, kami sangat bangga terlahir dari rahim ibu saya karena dia mendidik dengan caranya dan alhamdulillah membuat kita sampai detik ini. Nanti saya akan cerita lebih lanjut gitu kan. Nah, jadi setelah SMA, waktu itu saya sama teman saya almarhumah, dia udah meninggal, dan ada juga teman-teman saya yang lain, sahabat-sahabat saya lah. Dulu saya lebih suka bermain sama cowok, maksudnya bergaul sama cowok gitu. Mungkin karena bahasa yang ini bilang tomboy atau gimana kan? Kalau di sini bilang, di Jakarta bilangnya tomboy. Tomboy gitu, iya. Karena ada prinsip saya main sama cowok itu saya mengurangi gosip. Nah gitu. Kalau berkumpul gitu kan, nanti saya orangnya nggak suka kalau cerita yang tidak tidak masuk akal bahasanya gitu ya. Saya nggak respect. Jadi saya mainnya sama cowok, meskipun ada cewek saya main, tapi ada ini nggak terlalu gitu kan berbaurnya. Jadi sama teman saya yang cewek almarhumah, ada juga sahabat saya malah misalkan, nah teman-teman saya itu saya sama mereka punya cita-cita. Ada yang bilang pergi ke Makassar, makanya teman-teman saya ada beberapa ke Makassar, sekolah sampai kuliah di Makassar. Ada teman saya juga yang almarhumah, kan ayahnya guru. Dulu waktu SMA saya sama dia, saya punya cita-cita jadi polwan. Tapi saya meskipun cita-cita jadi polwan, saya berpikir bahwa nggak mungkin saya akan sampai ke situ. Kan nggak mungkin. Kalau bicara dulu orang bilang polwan itu, kalau dalam perspektif kami, dalam paradigma orang dulu itu dia bilang yang cantik, tinggi, apa gitu kan dulu doang kayak gitu. Meskipun dulu ya mau dibilang ini juga mungkin tinggi saya udah bisa mencukupi, cuman kayaknya kami juga merasa gitu. Ada juga yang bilang diiming kalau masuk kayak gitu kita harus butuh banyak duit. Nah saya suka berpikir ke sana, nggak mungkin saya akan sampai ke titik itu. Meskipun saya belum ikhtiar sih, tapi mungkin dengan paradigma itu yang membuat saya harus mundur dan berpikir ada jalur lain yang harus saya ini tempuh. Akhirnya sama teman saya, kita berdua cerita berdiskusi. Dia bilang saya mau kuliah di Universitas Darussalam Ambon katanya begitu. Saya mau ambil fisika. Saya kan waktu SMA IPA ya, kelas IPA, dan sangat suka dengan mata pelajaran matematika, IPA dan kimia. Itu mata. Itu udah dari SMP. SMP. Saya suka mata kuliah itu IPA sama kimia. Kalau kimia ini kan SMA ya, SMA ya. Tapi fisika itu kan SMP udah dapat matematika. Nah, nanti SMA itu IPA dan fisika sama kimia itu saya sangat suka. Ada satu mata pelajaran waktu SMP juga bahasa Arab. Saya suka itu, Al-Quran hadis. Nah, saya suka yang mata-mata pelajaran kayak gitu. Kemudian teman saya bilang saya mau lanjut kuliah antara dua, mau ambil bahasa Indonesia. Saya juga suka bahasa Indonesia, sastra Indonesia saya suka. Terus teman saya juga bilang, kalau dia ngambil fisika atau bahasa Indonesia, akan tes di antara dua ini. Kita berdua berjanji, kalau salah satu yang lulus di situ, maka kita harus berbagi. Misalkan dia udah lolos di fisika, maka saya harus bahasa Indonesia, sastra Indonesia. Ya kayak begitu. Ya alhamdulillah pada saat dia tes, almarhumah teman saya Ida namanya, dia
tes di Darussalam Ambon, masuk kampus, dia lulus di fisika. Mau dan tamu saya harus ambil sastra nih. Makanya saat saya hijrah ke Ternate, kuliah ikut tante ya, tetangga. Keluarga mama juga ke Ternate, pertama datang ke Ternate itu Masya Allah, itu kisahnya juga luar biasa. Itu kakak, jadi tes tadi di Ternate, tes kuliah itu, atau di Ambon? Ya. Tes kuliah tadi itu? Yang teman saya, yang dia tes pertama, kan lulusnya 2005 nih. Kami lulusnya 2005, dia tes di tahun 2005, kan orang mampu ya, dia orang mampu, ayahnya guru. Jadi pas lulus SMA, dia langsung lanjut studi. Terus dia waktu tes, luluslah di fisika. Kan saya dari orang yang kurang. Cara otomatis saya masih istirahat nih, belum langsung kuliah. Betul. Saya setiap hari sering ngomong sama bapak saya bagaimana caranya saya bisa kuliah. Saya punya impian sekali mau kuliah begitu, karena Polwan nggak mungkin begitu. Nah dari situ kemudian orang sering cemohi kami gitu. Bahkan ada yang bahasa yang sangat ekstrim, itu kan tidak mungkin lah orang bapak buta kayak begitu, masa anaknya mau kuliah, sampai bahasa segitu gitu. Di kampung lagi, kan biasa lah kayak gitu. Dikasih, sebenarnya itu bahasanya baik, mengajak kita yang baik supaya jangan menyusahkan orang tua, tapi sangat menyakiti hati kita. Misalkan kayak gini, bapakmu kan udah buta itu kan, sampai begitu, miskin, masa mau kuliah, mau paksakan untuk kuliah. Ya saya berpikir alhamdulillah ya, terus saya bincanglah sama bapak, ada keluarga mama yang mau ke Ternate, kebetulan itu orangnya, anaknya itu yang nenek, yang tetangga, anaknya tinggal di Ternate. Jadi saya itu rencananya mau ke Ternate biar mau main-main, mau jalan-jalan, sekalian mau lihat universitas, siapa tahu ada rezeki saya bisa lanjut studi begitu. Belum ada